Selamat pagi pada Bapak Profesor Prasetyo Supono, MA, MBA, PhD, dan teman-teman reguler 46 sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas General Business Environment terkait dengan analisis lingkungan eksternal PT Surya Citra Media. Baik, yang pertama untuk outline dari presentasi ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, kemudian profil perusahaan, analisa faktor lingkungan eksternal, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sebagai pendahuluan, konsumen Indonesia secara umum semakin terkoneksi dengan adanya inovasi teknologi dan digital. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi. Di sisi lain, pola konsumsi juga ikut mengalami perubahan. Faktor-faktor eksternal memiliki dampak terhadap industri media di Indonesia. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri media di tanah air untuk cepat beradaptasi. Maka pertanyaan yang muncul adalah seberapa siap perusahaan media di Indonesia menghadapi perubahan dan bagaimana cara merespon faktor-faktor eksternal yang berdampak pada bisnis. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang berdampak pada bisnis dapat dikelompokkan sebagai berikut. Akan tetapi terkait dengan perusahaan yang diteliti, maka terdapat 4 faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap bisnis PT Surya Citra Media. Yang pertama adalah faktor pemerintahan atau governmental, yang kedua adalah faktor demografi, yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya, dan yang keempat adalah faktor teknologi. Profil perusahaan dari PT Surya Citra Media adalah sebuah perusahaan lokal Indonesia yang bergerak dalam bisnis hiburan dan media yang meliputi bisnis multimedia, konsultasi media massa, manajemen, dan konsultasi administrasi, rumah produksi, animasi, media online, hiburan, film, dan musik. PT Surya Citra Media berada di dalam MTech Group. PT Surya Citra Media didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras setelah dilakukan pengambil alihan saham oleh PT Surya Citra Televisi atau SCTV. Perseroan mengubah nama menjadi PT Surya Citra Media. PT Surya Citra Media melakukan penawaran umum perdana saham pada tahun 2002 dengan kode saham SCMA. Berikut adalah gambaran umum dari lini bisnis yang dimiliki oleh PT Surya Citra Media. Yang pertama adalah media penyiaran, di mana terdapat 2 stasiun televisi, yaitu SCTV dan Indosiar. Kemudian yang kedua adalah konten, untuk produser dan distributor konten. Kemudian ada pendukung lainnya, yaitu manajemen artis dan fasilitas produksi. Kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah yang pertama dari kekuatan perusahaan dengan memiliki 2 stasiun televisi terbesar di Indonesia, yaitu Indosiar dan SCTV. Perusahaan memiliki jangkauan yang luas dan berhasil menempati peringkat pertama dalam audience shares. Yang kedua adalah perusahaan memiliki modal yang kuat dalam aktivitas operasional berupa program televisi unggulan, production house, dan media digital. Yang ketiga adalah perusahaan memiliki modal kuat dalam bentuk jajaran komisaris yang telah mengetahui dunia bisnis di Indonesia, direksi yang ahli dalam bidang industri hiburan, dan jaringan grup yang besar. Adapun kelemahan dari perusahaan adalah pendapatan iklan terus mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pergeseran gaya hidup, khususnya milenial yang mulai beralih ke dunia digital dalam mengakses konten hiburan dan informasi. Untuk faktor lingkungan eksternal yang pertama adalah lingkungan demografi, di mana data terkait dengan demografi Indonesia ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 267 juta jiwa penduduk Indonesia dengan rasio kelamin 101 atau setiap 100 perempuan terhadap 1 laki-laki. Kemudian rasio ketergantungan sebesar 45,56%, di mana setiap 100 orang usia produktif menanggung 46 orang usia non-produktif. Untuk perkiraan bonus demografi, menurut BPS, selama tahun 2028 hingga tahun 2031, rasio ketergantungan akan naik menjadi 46,9%. Pendapatan per kapita atau ADHB dari tahun 2019 mencapai 59,1 juta rupiah, dan jumlah kelas menengah atas menurut data Kementerian Keuangan mencapai 50 juta jiwa. Dan perkiraan 2020 menurut Boston Consulting Group adalah 141 juta jiwa. Peluang dari lingkungan demografi ini adalah yang pertama, PT SCM ini beroperasi di Indonesia, pangsa pasar yang potensial bagi perusahaan. Kemudian jumlah kelas menengah yang terus meningkat dan datangnya bonus demografi Indonesia merupakan konsumen potensial bagi perusahaan. Pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang relatif tinggi menandakan daya beli masyarakat yang baik.
Indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat berpotensi meningkatkan laju konsumsi masyarakat Indonesia. Adapun ancaman dari lingkungan demografi adalah bonus demografi juga bisa menjadi bencana demografi jika tidak tersedia cukup lapangan kerja dan atau jika tidak tersedia akses pendidikan yang layak dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia belum tersebar merata di seluruh Indonesia, sehingga PTSCM perlu menyasar kota-kota besar sebagai target utama. Faktor eksternal yang kedua adalah faktor lingkungan sosial, di mana perkembangan laju urbanisasi yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia membentuk adanya suatu fakta lingkungan sosial yang berupa masyarakat perkotaan atau urban society. Urban society ini memiliki kesejahteraan yang relatif lebih tinggi, tingkat pendidikan yang relatif lebih baik, dan akses komunikasi dan internet yang relatif lebih mudah dari masyarakat pedesaan. Kerumitan lingkungan perkotaan menciptakan suatu kebutuhan masyarakat perkotaan akan kemudahan dan kecepatan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbelanja kebutuhan hidup. Hadirnya bisnis perdagangan retail elektronik e-commerce menjawab kebutuhan tersebut. Jumlah penduduk perkotaan tahun 2019 menurut Worldometers mencapai 55,8% dari total populasi. Sedangkan perkiraan oleh BPS pada tahun 2035, 66,6% dari total populasi adalah penduduk perkotaan. Menurut data BPS mengenai proyeksi jumlah penduduk di setiap provinsi di Indonesia tahun 2035, 10 provinsi dengan jumlah penduduk masyarakat perkotaan terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Riau. Peluang dari lingkungan sosial ini adalah, yang pertama, masyarakat perkotaan semakin tumbuh akibat adanya urbanisasi yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Kondisi sosial masyarakat perkotaan berpotensi menjadikan mereka sebagai pangsa pasar dari bisnis media. Beberapa kota besar yang memiliki konsep smart city akan menjadi basis pasar yang kuat bagi PTSCM karena sangat sesuai dengan pola hidup digital. Infrastruktur komunikasi dan internet yang semakin baik di area perkotaan menjadi modal yang sangat kuat bagi bisnis media. Kemudian hadirnya bisnis perdagangan retail elektronik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat, sehingga potensi pengeluaran iklan akan meningkat. Ancaman dari lingkungan sosial yang pertama adalah hubungan sosial antar manusia di perkotaan yang mulai bergeser ke media sosial juga akan menjadi ancaman bagi bisnis media yang belum siap menghadapi gaya hidup masyarakat yang mulai beralih ke digital. Untuk implikasi bisnis adalah aktivitas periklanan melalui media sosial harus dikembangkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah lingkungan budaya. Menurut Mark Prensky pada tahun 2001 dalam penelitiannya Digital Natives, Digital Immigrants, yang dimuat dalam jurnal On the Horizon terbitan NCB University Press menuturkan bahwa saat ini telah lahir generasi digital natives atau generasi yang lahir pada era 90-an dan 2000-an. Generasi ini sangat lekat dengan teknologi digital dan karenanya mulai membentuk suatu budaya baru yaitu budaya digital atau gaya hidup digital. Salah satu perilaku masyarakat digital natives adalah kecenderungan untuk menghabiskan waktu dengan mengakses media digital, baik itu media sosial ataupun hiburan lainnya. Lembaga Grup M melalui penelitian This Year Next Year Report Indonesia meneliti pola pengeluaran iklan di Indonesia mulai dari tahun 2010 hingga 2018, di mana terjadi pertumbuhan pengeluaran iklan melalui media digital, akan tetapi terus melambat mulai dari 30% pada tahun 2016 menjadi 20% pada tahun 2017. Hasil ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang bergerak di industri media, mengingat TV konvensional masih memegang persentase yang signifikan dibandingkan dengan media digital yang walaupun terus mengalami peningkatan, tapi pertumbuhannya mengalami perlambatan mulai tahun 2017. Untuk peluang dan ancaman dari lingkungan budaya ini adalah peluang yang pertama hadirnya generasi digital natives dengan budaya digital menjadi faktor pendukung tumbuhnya bisnis media digital. Yang kedua, dalam konteks bisnis media, budaya digital diharapkan akan dapat meningkatkan permintaan akan konten digital yang dapat dimonetisasi oleh PT SCM melalui subsidiaris yang bergerak di bidang media digital seperti Video.com yang memiliki model bisnis yang serupa dengan YouTube. Adapun ancaman dari lingkungan budaya adalah PT SCM perlu melakukan lebih banyak usaha untuk mengedukasi generasi digital immigrants agar lebih familiar dan lebih nyaman untuk mengakses konten-konten digital yang merupakan lini bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil bisnisnya adalah merangkul digital natives dan mengedukasi digital immigrants. Faktor yang keempat, pemerintahan. Menurut diskusi panel yang diadakan oleh Jakarta Foreign Correspondents Club,
Indonesia saat ini mengalami kekurangan jumlah SDM yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di bidang teknologi. Hal ini akan berdampak pada bisnis yang secara operasional sangat bergantung pada teknologi, dengan jumlah ketersediaan pekerja dengan keahlian di bidang teknologi yang sangat terbatas, mengakibatkan biaya perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan karyawan menjadi mahal. Pemerintah melalui program Kartu Prakerja fokus berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan insentif bagi tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sekaligus meringankan beban biaya hidup, terutama membantu daya beli kebutuhan sehari-hari. Dengan program tersebut, diharapkan tenaga kerja dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri, khususnya permintaan akan tenaga kerja di bidang teknologi yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa periode terakhir. Peluang dari faktor pemerintahan ini adalah upaya pemerintah dengan mempersiapkan tenaga kerja agar dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui program Kartu Prakerja menjadi sinyal positif bagi industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan di bidang teknologi yang spesifik seperti industri media. Implikasi bisnis perusahaan akan semakin mudah untuk mencari talent yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk faktor yang kelima, lingkungan teknologi informasi. Di Indonesia, akses terhadap informasi bertumbuh sangat pesat. Hal ini tak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penetrasi internet di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Statista 2019, jumlah pengguna internet Indonesia di tahun 2018 adalah sebesar 95,2 juta jiwa, tumbuh 12,3% dari tahun 2017 yang sebanyak 84 juta jiwa. Penggunaan Big Data semakin mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang berbasis data. Konsep Big Data sendiri saat ini sudah sangat banyak diadopsi oleh berbagai bisnis berbasis internet. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pelanggan yang baik, dimungkinkan adanya penawaran produk dan promosi yang tepat sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Peluang dari lingkungan teknologi informasi ini adalah penetrasi internet yang semakin luas di Indonesia menjadi aspek yang mendukung pertumbuhan bisnis media. Yang kedua, teknologi server dan cloud computing yang semakin berkembang akan memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data. Ancaman dari lingkungan teknologi informasi, penetrasi internet masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pangsa pasar untuk bisnis media digital masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini memiliki implikasi bisnis di mana memanfaatkan penetrasi internet yang semakin luas menjadi tulang punggung bagi ekonomi digital. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Surya Citra Media telah memasuki bidang bisnis yang tepat, yang akan terus berkembang dan bertumbuh dengan cepat dalam jangka menengah dan jangka panjang, terutama jika kelima faktor eksternal tersebut dapat diperhatikan dan digarap secara serius. Faktor eksternal yang paling berpengaruh positif terhadap perkembangan bisnis PT Surya Citra Media adalah faktor demografi, sosial dan budaya, dan teknologi informasi. Bisnis media di Indonesia akan berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan kebutuhan akan informasi dan hiburan yang terus mengalami pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.